Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang pelatihan, pengembangan, dan pengembangan karir sumber daya manusia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifaza Amalia Ramadhani, NIM 1908101020140. Yang pertama adalah pengertian pelatihan. Pelatihan adalah proses secara sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan di sini berorientasi pada masa saat ini dan membantu karyawan untuk mencapai suatu keahlian dan kemampuan tertentu sehingga dapat berhasil melaksanakan suatu pekerjaan. Kemudian pengembangan manajemen merupakan suatu proses di mana manajemen mendapatkan pengalaman, keahlian, serta sikap sehingga dapat mencapai keberhasilan sebagai pemimpin dalam suatu organisasi. Karena itu, kegiatan pengembangan di sini sangat membantu karyawan dalam mendapatkan jawaban di masa yang akan datang dan menghadapi tanggung jawab atau kewajiban di masa saat ini. Kemudian terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika melakukan pelatihan. Langkah-langkah ini diantaranya, pertama, pihak yang diberi pelatihan harus memiliki motivasi untuk belajar. Kedua, pihak yang diberi pelatihan harus memiliki kemampuan untuk belajar. Yang ketiga, proses belajar mengajar harus dapat dipaksakan atau diperkuat. Keempat, pelatihan yang dilaksanakan harus dipraktikkan secara langsung. Yang kelima, materi-materi dan bahan-bahan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, kegiatan pelatihan dan pengembangan akan memberikan dividen bagi perusahaan dan karyawan berupa keterampilan dan keahlian yang kemudian menjadi aset bagi perusahaan. Namun demikian, kegiatan pelatihan dan pengembangan bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan kebutuhan perusahaan. Penempatan efektif, pemilihan atau seleksi, dan kebutuhan lainnya juga penting untuk diperhatikan. Nah, sub-sub materi yang akan dijelaskan selanjutnya itu terdiri dari pertama, tujuan pelatihan dan pengembangan, kedua, manfaat dari pelatihan dan pengembangan, ketiga, kebutuhan pelatihan dan pengembangan, keempat, langkah-langkah pelatihan dan pengembangan, kelima, metode-metode pelatihan dan pengembangan, keenam, evaluasi, dan yang terakhir, tantangan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian tujuan pelatihan dan pengembangan. Tujuan pelatihan dan pengembangan di sini terdapat beberapa. Yang pertama, meningkatkan kualitas output. Yang kedua, meningkatkan kuantitas output. Yang ketiga, mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan. Serta yang terakhir, menurunkan turnover dan ketidakhadiran pekerjaan. Dengan demikian, kegiatan pelatihan didasarkan untuk menghasilkan perubahan tingkah laku dari peserta pelatihan. Perubahan tingkah laku di sini dapat berupa meningkatnya pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, serta perilaku. Selanjutnya, manfaat dan kebutuhan pelatihan. Manfaat pelatihan di sini ada 4. Yang pertama, membantu karyawan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, meningkatkan pencapaian kualitas diri. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja dan pengakuan. Serta yang terakhir, mengurangi rasa takut ketika melaksanakan pekerjaan baru. Kemudian kebutuhan pelatihan diantaranya 1. Kebutuhan memenuhi jabatan saat ini. Biasanya dilihat dari sudah tidak sesuainya prestasi pekerjaan dengan hasil pekerjaan seharusnya sesuai dengan jabatan yang diemban saat itu. Yang kedua, kebutuhan memenuhi tuntutan jabatan lain. Ini biasanya dilakukan ketika terjadi rotasi pekerjaan. Dan yang terakhir, kebutuhan memenuhi tuntutan perubahan. Tuntutan perubahan di sini dapat berupa perubahan internal seperti perubahan sistem dan struktur organisasi dan perubahan eksternal berupa perubahan teknologi. Perkenalkan, nama saya Nisrina Aisyah, NIM 19068. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pelatihan dan pengembangan. Jadi, yang pertama yaitu penilaian kebutuhan. Penilaian dan kebutuhan merupakan suatu diagnosa untuk menentukan masalah yang dihadapi saat ini dan tantangan di masa mendatang yang harus dipenuhi oleh program pelatihan dan pengembangan.
Jadi contohnya seperti tekanan akibat kompetisi atau perubahan dalam strategi perusahaan. Pekerja memerlukan pelatihan untuk dapat meningkatkan kembali perusahaannya, namun penilaian kebutuhan juga mempertimbangkan keanekaragaman dan isu-isu internasional agar pelatihan tidak menjadi sia-sia. Kemudian yang kedua yaitu tujuan pelatihan dan pengembangan. Tujuan pelatihan dan pengembangan harus dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan perusahaan. Apabila tujuan tidak terpenuhi, perusahaan dapat dikatakan gagal dalam melaksanakan program pelatihan dan pengembangan. Lalu kegagalan tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi bagi divisi pengembangan SDM dan peserta pelatihan di masa mendatang. Selanjutnya yang ketiga yaitu materi program. Jadi materi program ini disusun dari estimasi kebutuhan dan tujuan pelatihan. Apapun materinya, program harus dapat memenuhi kebutuhan organisasi dan peserta pelatihan. Selanjutnya yang keempat yaitu prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran merupakan pedoman di mana pelatihan akan berjalan lebih efektif. Semakin banyak prinsip pembelajaran, maka akan semakin efektif. Prinsip-prinsip tersebut antara lain seperti partisipasi, pengulangan, relevansi, pengalihan, dan umpan balik. Yang selanjutnya adalah metode pelatihan dan pengembangan. Ini merupakan sebagian dari metode pelatihan dan pengembangan. Metode yang dipilih nantinya hendaknya disesuaikan dengan jenis pelatihan yang dapat dikembangkan oleh suatu perusahaan. Yang pertama yaitu on-the-job training, atau disebut juga pelatihan dengan instruksi pekerjaan, yaitu di mana para pekerja ditempatkan dalam kondisi real di bawah bimbingan dari pegawai yang sudah berpengalaman atau supervisor. Langkah yang pertama yaitu peserta menerima penjelasan mengenai pekerjaan, kemudian pelatih akan memberikan contoh pekerjaannya, lalu peserta dapat meniru contoh pelatih. Hal ini dapat diulang-ulang sampai pekerjaan dapat dikuasai dengan baik oleh peserta. Yang kedua yaitu rotasi jabatan. Rotasi jabatan ini bagi karyawan agar mendapatkan variasi kerja. Para pengajar memindahkan para peserta pelatihan dari tempat kerja yang satu ke tempat kerja yang lainnya. Di sini setiap perpindahan umumnya akan diberikan pelatihan instruksi kerja terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu ceramah kelas dan presentasi video. Ceramah kelas dan presentasi video ini lebih menawarkan sisi ekonomis dan material organisasi. Namun partisipasi, umpan balik, dan minat audiens sangat rendah. Kemudian yang keempat yaitu studi kasus. Metode ini menggunakan deskripsi tertulis dari suatu permasalahan real yang dihadapi perusahaan. Di sini peserta dapat mempelajari, mengidentifikasi masalah, dan memilih solusi terbaik. Selain itu, peserta dapat mengembangkan keahlian dalam mengambil keputusan. Yang kelima yaitu simulasi. Metode ini dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu melibatkan simulator yang bersifat mekanik atau mesin. Contohnya itu seperti kursus mengemudi. Yang kedua yaitu simulasi komputer, seperti game atau permainan. Teknik ini umumnya digunakan untuk melatih para manajer yang mungkin tidak boleh menggunakan metode trial and error untuk mempelajari pembuatan keputusan. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu belajar mandiri dan proses belajar tertutup. Metode ini sangat membantu apabila peserta berjauhan jaraknya atau ketika proses belajar hanya memerlukan interaksi yang singkat. Dan masih banyak metode lainnya yang bisa diterapkan oleh perusahaan. Perkenalkan, nama saya Siti Khalifatul Fatimah, NIM 19189 dari kelompok 1. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi program pelatihan. Evaluasi program pelatihan ini terdiri dari
beberapa hal. Yang pertama yaitu menentukan kriteria. Menentukan kriteria dapat dilakukan sebelum pelaksanaan pelatihan. Nah, penentuan kriteria ini harus disesuaikan dengan tujuan pelatihan itu sendiri. Seperti misalnya tujuannya yaitu memberikan motivasi kepada karyawan yang kekurangan motivasi dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi, kriteria yang harus dicapai setelah melakukan pelatihan tersebut yaitu peningkatan motivasi kepada karyawan. Yang kedua yaitu pemberian pretest kepada karyawan. Nah, pemberian pretest ini ditujukan agar perusahaan dapat mengukur kemampuan karyawan sebelum dilakukannya pelatihan. Jadi, karyawan nantinya akan diketahui apakah setelah pelatihan ini terdapat peningkatan dalam pekerjaannya ataupun memburuk ataupun tidak mengalami perubahan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan pelatihan. Nah, dalam pelaksanaan pelatihan inilah karyawan itu nanti diberikan program pelatihan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya seperti yang telah saya sebutkan tadi, karyawan yang kekurangan motivasi dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi bagaimana caranya pelatih itu memberikan motivasi agar karyawan ini memiliki peningkatan dalam motivasinya, entah itu seperti program-program apa saja yang akan didapatkan oleh karyawan apabila karyawan ini melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati. Yang keempat yaitu diberikannya post-test. Nah, post-test inilah yang akan mengukur karyawan apakah pelatihan yang telah diberikan itu sesuai dan sukses memberikan peningkatan kepada kemampuan karyawan. Yang kelima yaitu transfer ke pekerjaan. Nah, setelah diadakannya post-test, karyawan dapat melanjutkan pekerjaannya seperti semula. Nah, pada transfer ke pekerjaan ini tetap diadakan adanya pengawasan oleh manajer agar mengetahui apakah karyawan ini telah memiliki peningkatan dalam performa pekerjaannya ataupun lebih buruk dari sebelumnya ataupun hanya sama saja dari sebelumnya. Nah, setelah transfer inilah kita dapat melakukan tindak lanjut. Apakah nantinya karyawan ini akan tetap di posisi tersebut ataukah dinaikkan jabatannya apabila performa pekerjaannya meningkat ataukah malah dikeluarkan dari perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu keusangan karyawan. Keusangan karyawan berarti saat karyawan sudah tidak memiliki kemampuan atau keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan dan karyawan tersebut tidak mampu untuk mengejar ketertinggalannya tersebut. Jadi hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas karyawan. Yang kedua yaitu perubahan teknologi. Nah, seiring berjalannya waktu, teknologi sudah berkembang dengan sangat cepat. Seperti misalnya banyak pekerjaan yang sudah digantikan oleh teknologi-teknologi baru ataupun pekerjaan yang mengharuskan karyawan memiliki pengetahuan tentang teknologi tertentu. Nah, biasanya saat ini terjadi karyawan tidak memiliki keterampilan tersebut dan kesusahan untuk mengejar ketertinggalannya. Nah, semakin cepat teknologi berubah seiring berjalannya waktu, maka semakin cepat pula karyawan harus beradaptasi dengan teknologi baru tersebut. Nah, yang terakhir yaitu turnover-nya pekerjaan, yaitu saat karyawan ingin pindah ke perusahaan lain. Nah, biasanya hal ini dipicu oleh karyawan yang ingin merasakan hal-hal baru dalam dunia pekerjaan ataupun memiliki ide baru yang ingin ia aplikasikan kepada pekerjaannya, namun perusahaan itu tidak mendukung ide yang dia miliki. Jadi, dia ingin pindah dari perusahaan tersebut. Terima kasih. Perencanaan dan pengembangan karir. Pengembangan karir merupakan proses peningkatan kemampuan kerja individu dalam
rangka mencapai karir yang diinginkan. Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan tujuan karyawan. Pengembangan karir individu dapat didapatkan dari prestasi kerja, exposure, networking, pengunduran diri, kesetiaan terhadap organisasi, pembimbing, dan sponsor, peluang untuk tumbuh, dan pengalaman internasional. Dalam perencanaan dan pengembangan karir terdapat 4 jenis, yakni melalui tahap-tahap pengembangan karir individu pertama, kedua program pengembangan karir, ketiga pendekatan diagnostik untuk perencanaan dan pengembangan karir, dan yang keempat karir tanpa batas. Dalam tahap-tahap pengembangan karir ini biasanya menyesuaikan dengan usia, kebutuhan utama, dan tahap karir. Untuk kebutuhan utama, terutama pada fase awal, itu biasanya karyawan lebih fokus pada keamanan jaminan. Selanjutnya fase lanjutan yakni pencapaian harga diri dan kebebasan. Pada fase mempertahankan ini karyawan lebih ke harga diri, aktualisasi diri, dan pada fase yang paling puncak ini karyawan lebih fokus pada aktualisasi diri. Selanjutnya dalam tahap karir pada fase awal ini kebanyakan karyawan ini masuki fase pegawai kontrak. Jadi kebanyakan perusahaan itu tidak langsung menetapkan kayak seperti langsung menjadi pegawai tetap, jadi melalui tahap pegawai kontrak. Selanjutnya pada fase lanjutan ini karyawan memperoleh promosi. Tentunya setelah bekerja dengan keras pasti karyawan memiliki kesempatan untuk mendapatkan promosi. Terus pada fase mempertahankan pada ini karyawan mempertahankan posisi yang telah dia raih. Jadi setelah mendapatkan promosi dia memperoleh posisi yang dia dapat dari apa yang dia kerjakan. Hanya pada fase pensiun tahap karir ini karyawan mulai berpikir atau sudah berpikir secara strategis tentang apa yang akan dia capai atau apa yang telah dia capai. Terima kasih. Nama saya Rama Mahardika dengan NIM 1908-1020-1143. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yakni mengenai program pengembangan karir. Poin pertama ada pengembangan karir terintegrasi dengan perencanaan SDM. Jika perencanaan SDM itu sendiri memproyeksikan kebutuhan perusahaan terhadap pakatan kemampuan karyawan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan, maka di sini pengembangan karir hadir sebagai wadah untuk meningkatkan bakat dan kemampuan karyawan dari waktu ke waktu. Contohnya saja seperti pengembangan karir melalui diklat yang biasa diselenggarakan oleh aparatur sipil negara dan beasiswa yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan yang terpilih untuk bersekolah di luar negeri. Adapun juga pengembangan karir melalui non-diklat seperti penghargaan pada karyawan berprestasi dengan dilakukannya nanti promosi jabatan. Selanjutnya ada poin hubungan antara perencanaan karir dan pengembangan karir. Dalam mencapai tujuan karir pasti diperlukan perencanaan karir yang akan membentuk pola karir dan didukung oleh pengembangan karir sebagai wadahnya. Dalam keempat hal ini ada yang dinamakan dengan umpan balik atau feedback. Umpan balik di sini juga berarti sebagai tanda di mana karyawan itu sudah mencapai kompetensi seperti apa, sudah mencapai kemampuan seperti apa sebagai pandangan bagi perusahaan itu sendiri. Tujuan umpan balik di sini itu antara lain untuk meyakinkan karyawan bahwa mereka masih berharga dan akan dipertimbangkan untuk promosi. Lalu untuk menjelaskan mengapa karyawan itu tidak terpilih untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Lalu selanjutnya untuk mengidentifikasi tindakan tertentu yang mereka lakukan dalam rangka mengembangkan karir. Selanjutnya itu ada kebutuhan bekerja. Jadi di samping memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka pengembangan karir, diperlukan juga adanya pengsamaan perlakuan untuk karir, terus pengawasan, kesadaran terhadap kesempatan, minat karyawan, dan kepuasan karir ke depan. Jadi sudah sepatutnya seorang karyawan memiliki kemauan untuk mengembangkan dirinya di masa yang akan datang, dan terus mengupgrade dirinya dari waktu ke waktu dengan perencanaan karir yang matang, didukung dengan pengembangan karir baik dari tempat dia bekerja maupun di luar dia bekerja, guna mencapai tujuan karirnya dengan optimal.
dengan efisien dan efektif tentunya. Sejalan dengan teori hierarki kebutuhan Maslow, ketika seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan paling atas, yakni aktualisasi diri, orang itu pasti membutuhkan suatu wadah atau tempat untuk mengembangkan dirinya. Bahkan bisa saja memenuhi ideologinya yang selama ini terhalang oleh tempat sebelumnya dia bekerja. Seperti contoh kasus yang dijelaskan pada pertemuan kemarin, beberapa karyawan yang lebih memilih untuk keluar dari Microsoft yang notabene-nya adalah perusahaan besar dengan income pegawai yang cukup tinggi juga, dia malah memilih untuk bergabung dengan perusahaan yang baru merintis atau bahkan saja mendirikan perusahaan sendiri. Mereka merasa posisi yang tinggi di perusahaan baru tersebut bisa menjadi wadah untuk mereka mengembangkan dirinya dan menemukan ide-ide yang selama ini ada di kepalanya yang mungkin saja selama ini terhalang dengan perusahaan sebelumnya tempat dia bekerja. Perkenalkan, nama saya Helmi Lorenzo Simanjuntak dengan NIM 1908102011149. Kali ini saya akan mempresentasikan pendekatan diagnostik untuk perencanaan dan pengembangan karir. Pendekatan diagnostik untuk perencanaan dan pengembangan karir dipengaruhi oleh dua faktor penting, yaitu faktor lingkungan eksternal dan faktor lingkungan internal. Nah, di faktor lingkungan eksternal itu ada undang-undang dan pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah, serikat pekerja, kondisi ekonomi, tingkat kompetisi, lokasi organisasi. Dan pengaruh lingkungan internal ada strategi perusahaan, tujuan perusahaan, budaya perusahaan, sifat pekerjaan, dan gaya kepemimpinan dan pengalaman. Karir individu umumnya dipengaruhi oleh tahap-tahap tertentu. Masing-masing tahap dipengaruhi oleh sikap, motivasi, lingkungan, kondisi, dan ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karir tanpa batas. Kompetensi yang diperlukan untuk karir tanpa batas adalah yang pertama, knowledge based technical specialty, yaitu karir akan dibangun dengan mempergunakan spesialisasi dalam bidang teknis dan kemampuan di bidang teknologi informasi. Selanjutnya, cross-functional and international experience, yaitu pemahaman yang mendasar dan pendekatan multidisiplin sangat diperlukan. Selanjutnya, kolaboratif leadership, yaitu kemampuan untuk berkolaborasi atau berintegrasi dengan cepat dalam lingkungan tim. Selanjutnya ada self-management skills. Pengembangan karir perlu menekankan pada proses terus-menerus untuk mengetahui adanya kesempatan karir di masa mendatang dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Selanjutnya ada personal traits atau sifat-sifat personal yang fleksibel, integritas, dan dapat dipercaya, merupakan sifat yang harus dimiliki oleh manajer masa depan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.